Hari itu, selepas asyar, sekitar jam 4 lewat, D berpamitan untuk ke kebun. Kebunnya tidak terlalu jauh, sekitar 600-650 meter dari rumahnya. Tempat yang sudah dikenalnya luar dalam. Namun, sore itu, D tidak kembali. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda. Keluarga mulai panik. Tetangga berdatangan. Obor dinyalakan karena listrik belum masuk desa. Suara orang-orang memanggil nama D menggema, menyusuri kebun, sawah, dan hutan bambu. Namun sayangnya, meski sudah berjam-jam, pencarian dilakukan. Hasilnya tetap nihil. Selamat malam dan selamat datang di Kamis Misteri. Malam ini, Kamis Misteri akan membawakan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa terpencil di Jawa Timur pada tahun 1980-an. Kisah tentang seorang gadis kecil yang hilang secara misterius. Kisah tentang sesuatu yang mengambilnya dan rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik garis keturunannya. Ini adalah kisah dari Desa N. Desa yang dikelilingi hutan, kebun, dan hamparan sawah yang sunyi. Sebuah desa yang sampai sekarang masih menyimpan misterinya sendiri. Di masa itu, Desa N adalah desa yang jauh dari keramaian. Belum ada listrik, tidak ada lampu jalan, dan malam selalu gelap pekat. Di desa terpencil itulah tinggal sebuah keluarga besar di sebuah rumah joglo yang cukup luas. Rumah itu dihuni oleh kakek, nenek, 4 cucu, dan 1 cucu tertua yang sudah menikah. Ibu dari anak-anak itu telah lama meninggal. Ayah mereka menikah lagi dan tinggal jauh di bagian desa lain. Jadi, kakek dan neneklah yang mengasuh ke-4 cucu ini. Meskipun hidup mereka cukup berada, punya sawah, kebun kelapa, jagung, dan padi, masa itu tetaplah masa yang keras. Anak-anak harus bekerja sejak kecil, termasuk seorang gadis kecil yang berusia sekitar 9 sampai 10 tahun. Sebut saja namanya D. D adalah anak yang rajin dan mandiri. Setiap hari ia membantu neneknya memasak di dapur, mengasuh adiknya, bahkan pergi ke kebun sendirian untuk mencari kayu bakar atau sekadar buang air. Di masa itu, buang air di kebun adalah hal biasa. Yang tidak biasa adalah apa yang terjadi pada sore itu. Hari itu, selepas asyar, sekitar jam 4 lewat, D berpamitan untuk ke kebun. Kebunnya tidak terlalu jauh, sekitar 600 sampai 650 meter dari rumah. Tempat yang sudah dikenalnya luar dalam. Namun, sore itu, D tidak kembali. Matahari turun semakin rendah, dan rasa gelisah di dada sang nenek semakin kuat. Hingga akhirnya, ketika matahari hampir tenggelam, nenek memutuskan mencari. Tapi D tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Nenek mulai merasa ada yang tidak beres, bergegas pulang untuk meminta pertolongan. Keluarga mulai panik. Tetangga berdatangan, obor dinyalakan karena listrik belum masuk desa. Suara orang-orang memanggil nama D menggema menyusuri kebun, sawah, dan hutan bambu. Suasana semakin mencekam di tengah gelapnya malam. Mereka bahkan memeriksa beberapa sumur yang ada di tengah kebun. Tapi tetap tidak ada apa-apa. Kabar hilangnya D menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Seseorang dikirim untuk menjemput ayah D yang tinggal jauh. Begitu mendengar putrinya hilang, sang ayah langsung ikut pencarian. Pada masa itu, warga masih sangat percaya pada hal-hal gaib, termasuk keyakinan
bahwa kadang anak hilang dibawa makhluk halus. Karena itu, sang ayah setuju melakukan ritual yang disebut Buk-Buk Neng atau Buk-Buk Teng, ritual mencari anak hilang yang dipercaya diculik oleh makhluk halus. Seseorang membawa bokor emas dengan cara digendong menggunakan gendongan kain jari. Sementara warga lain membawa alat dapur, tongtongan bambu, wajan, apa saja, lalu dipukul keras-keras sambil meneriakkan nama sang anak. Mereka percaya suara tabuhan itu membuat makhluk halus berjoget dan kehilangan kekuatan, sehingga anak yang diculik bisa melarikan diri. Suasana malam itu riuh dan mencekam. Tabuhan logam menggema di antara pekatnya malam dan hutan bambu yang gelap. Namun meski sudah berjam-jam, pencarian tetap nihil. Ketika warga mulai putus asa, ketika tenaga hampir habis dan harapan mulai pudar, tiba-tiba terdengar suara familiar yang samar-samar memanggil. Pak, Pak, yang semakin lama semakin terdengar jelas. Semua orang terkejut. Suara yang semula lirih itu seperti datang dari balik semak-semak. Suara kecil, suara yang sangat dikenal sang ayah. Orang-orang berlari ke arah suara itu. Dan di sanalah tiba-tiba berdiri D, sendirian, pucat, ketakutan, bingung sambil menangis memanggil bapaknya. Padahal semak-semak itu sudah berkali-kali diperiksa sebelumnya. Berkali-kali diterangi obor. Tidak pernah ada siapa-siapa. Jadi, dari mana D tiba-tiba muncul? Apakah mereka tidak melihatnya? Atau ada sesuatu yang menyembunyikannya? Malam itu, warga tidak ingin menggali lebih jauh. Yang penting, anak itu sudah ditemukan. D digendong pulang oleh ayahnya. Keesokan paginya, D akhirnya bercerita. Saat ia baru duduk hendak buang air, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Sebuah tangan besar, dingin, mengangkat tubuhnya, membawanya masuk ke sebuah tempat gelap dan pengap. D berteriak, menangis, minta tolong. Ia mendengar suara orang-orang mencarinya. Tapi meski ia berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang melihatnya. Ia hanya ingat kegelapan dan rasa takut. Saat akhirnya ia melihat cahaya obor dan mendengar suara ayahnya, D berteriak sekeras-kerasnya. Lalu tiba-tiba ia sudah berada di semak-semak itu. Dan yang lebih aneh, D merasa ia tidak hilang lama. Ia merasa hanya sebentar. Padahal warga mencarinya dari senja sampai cukup malam.